Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang rasio-rasio keuangan bank syariah. Dalam rasio keuangan bank syariah kali ini, kami akan membahas 4 bahasan pokok, yaitu tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban saat jatuh tempo pembayaran. Nah, dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 jenis rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban secara cepat. Rumus itu ada aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Kenapa di sini persediaan sebagai pengurang? Yaitu di dalam aktiva lancar, akun persediaan itu dianggap sebagai akun yang kurang liquid dibanding dengan akun-akun lainnya pada aktiva lancar. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Rumusnya itu adalah kas plus surat berharga dibagi dengan utang lancar. Pengaplikasian di lembaga keuangan. Rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Bisa dilihat di sini aktiva lancarnya itu ada kas, piutang, dan persediaan itu ditambahkan semua dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu utang usaha. Kenapa utang bank tidak termasuk dalam kewajiban lancar? Karena kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan utang bank itu biasanya waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita bagi, jadi 24 juta dibagi dengan 6 juta sama dengan 4. Nah, di sini angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maaf ya ini typo, lebih dari 1, maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktiva lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 10 kali, maka kemampuannya untuk melunasi hutang masih dipertanyakan. Selanjutnya rasio cepat atau total aktif. Rasio cepat itu rumusnya total aktiva dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban. Langsung kita masukkan saja 11 juta ditambah 7 juta dikurangi 8 juta dibagi dengan utang usahanya 5 juta. Selanjutnya hasilnya yaitu 10 juta dibagi dengan 5 juta sama dengan 2. Sama dengan yang tadi, jika angka rasio lancar satu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun, jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang kas rasio. Contohnya di sini, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar senilai 5 juta. Maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 5 juta, sama dengan 1,6. Sama dengan yang tadi ya. Jadi jika rasio perusahaan lebih dari 1, maka kemampuannya
untuk melunasi kewajiban itu bisa dikatakan baik. Namun jika di bawah 1 itu masih dipertanyakan. Selanjutnya, rasio kas ini jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih.